Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Mari kita bersama-sama malam hari ini datang di hadapannya. Bawa hati kita sembah dan puji Dia. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik bagi kita. Kasih-Nya tak akan pernah tergantikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami naikkan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
Tuhan, malam ini kami datang dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami atas setiap kasih-Mu, atas setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Yang terbaik kami berikan Tuhan malam ini. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau malam ini. Engkau Bapa yang baik bagi kami dalam setiap keadaan kami. Dan kami percaya itu di dalam iman dan hati kami. Kami pandang Engkau Tuhan malam ini. Kami datang memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat dengan-Mu Tuhan, dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik,
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa. Mari katakan dengan sepenuh hati kita. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat hatimu malam ini. Bapa-Ku yang baik, nyatakan pujian-Mu. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari katakan dengan cinta-Mu. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Ya Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur
dan ku menyembahmu. Mendekat di hatimu, kami bawa hati kami, memuji dan menyembahmu, meninggikan namamu, memuliakan karyamu. Ku sembah, ku puja Engkau Yesus Tuhan selamanya. Sebab Engkau yang terbaik, Kau yang terindah Tuhan. Hati kami memuji-Mu, jiwa kami bersorak karena kebaikan-Mu, atas kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujian kami takkan terhentikan Tuhan. Meski kami menghadapi tantangan, kami lihat Engkau yang terbaik bagi kami. Meski kami lewati lembah gelap, Kau yang menuntun kami Tuhan, Kau yang menuntun kami. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa Engkau yang terbaik. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Kau Allah yang setia. Engkau yang besar, Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib Bapa. Apapun yang terjadi, kami tetap memuji-Mu. Apapun yang terjadi, kami sujud menyembah-Mu. Karena iman kami yang menyelamatkan kami, yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih. Takkan berhenti kami memuji-Mu, takkan habislah karya-Mu bagi kami Tuhan. Tak henti-hentinya Kau melindungi kami, Kau melawat kami. Takkan berhenti kasih, itu yang kami nanti Tuhan, itu yang kami rindukan. Jamah kami, penuhi kami di setiap nafas hidup kami. Di setiap langkah kami, ku lihat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik, karena Kau yang takkan tergantikan. Terima kasih.
Kami kagumi setiap keajaiban-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti yang Kau. Oh Tuhan, yang teramat baik bagi kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib setiap karya-Mu bagi kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Katakan Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita nyanyi dan bersorak buat Dia. Nyanyi dan bersorak
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, mari naikkan pujian kita di hadapannya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk lalu bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang setia mengikuti sesi worship night. Hidup kudus adalah hal yang diingini Tuhan, ya, tetapi betapa sulitnya menjaga hidup kudus di lingkungan di mana kita tinggal adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi bila keluarga kita juga adalah orang-orang yang tidak seiman. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kudus itu tetap diingini Tuhan selagi kita ada di dalam dunia ini. Nah, kesulitan di dalam kehidupan untuk menjaga yang namanya kekudusan bukan hanya untuk kita di manusia zaman modern ini saja, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sejak zaman dulu kala anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama. Yang dalam hal ini saya mengambil contoh yaitu Raja Hizkia. Ia menjadi raja di tengah-tengah lingkungan yang jahat, baik lingkungan di negerinya sendiri maupun di kerajaan Israel. Ahaz, ayah Hizkia, adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yehuda menyembah berhala, sedangkan di bagian utara, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Hosea yang berlaku jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan Israel kemudian ke tangan Asyur. Nah, tentu Hizkia menyaksikan akan kejatuhan bagaimana Tuhan menghukum akan Israel yang kemudian direbut oleh Asyur. Nah, melihat keadaan dan menyaksikan kejatuhan Israel itu mengajar kepada Hizkia, dan tentu saja juga ketika kita melihat adanya kenyataan-kenyataan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan, oleh karena kelakuan yang mungkin tidak baik, ya, itu menimpa seseorang, seharusnya lah kita bisa belajar seperti Hizkia. Dia melihat keadaan bangsa Israel, dia melihat keadaan Israel, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia belajar dari situ dan Hizkia mengambil keputusan untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya menyampaikan untuk renungan dan saya beri judul bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita akan membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dengan cepat, demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa di pasal yang ke-17 menceritakan akan kejatuhan bangsa Israel, kejatuhan Israel di tangan Asyur, dan Hizkia mengambil pembelajaran di sana. Ketika dia melihat kenyataan itu, maka dia tidak berbuat dosa seperti ayahnya, tetapi ia berbuat baik, ia mengasihi Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesungguhan-kesungguhan yang dilakukan oleh Hizkia ini dalam hal apa saja? Yang pertama, kalau kita membaca di situ tadi, yang pertama yaitu ia percaya kepada Allah. Ya, mari kita bersama-sama juga di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi satu kenyataan-kenyataan, ketika kita melihat akan kenyataan-kenyataan di mana Tuhan menghukum sesuatu, Tuhan berperkara dengan orang-orang yang mungkin kita tahu dia berbuat dosa dan dihukum oleh Tuhan, mestinya itu membuat saudara dan saya menjadi orang yang belajar seperti Hizkia. Hizkia kemudian percaya kepada Allah, dia percaya dengan segenap hati. Kemudian ia berpaut kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berpaut di dalam terjemahan FAY, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu dikatakan mentaati Allah dalam segala hal. Terjemahan firman Allah yang hidup ini jelas, saudara, mentaati Allah dalam segala hal. Tidak main-main apa yang dikerjakan oleh Hizkia. Ketika dia melihat akan kenyataan yang ada, maka dia tidak ngikut-ngikut dengan ayahnya yang berbuat jahat di mata Tuhan, tetapi ia berbalik kepada Allah dengan sepenuhnya. Dia percaya kepada Allah, dia berpaut kepada Allah, kemudian ia tidak menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Hizkia menyadari akan dosa Israel dan dosa Yehuda di zaman ayahnya Ahaz. Maka ia tidak mau mengulang akan dosa itu yang dilakukan oleh ayahnya maupun bangsa Israel. Hizkia memutuskan untuk hidup kudus, hidup benar, dengan percaya, dengan berpaut, dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Itu dituliskan di ayat yang kelima. Saya bacakan sekali lagi, dikatakan demikian, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
yang namanya orang saling kompromi dengan yang namanya dosa itu sudah bukan suatu rahasia lagi, di mana orang korupsi, orang melakukan hal yang tidak baik, saudara, itu adalah satu hal yang kita bisa temukan di mana-mana. Tetapi mari kita bersama-sama, biarlah kita belajar daripada Hizkia ini, karena dia melihat akan bangsa Israel yang jahat, dia melihat akan orang tuanya yang juga tidak takut akan Tuhan, sehingga mengakibatkan hukuman dari Tuhan. Maka Hizkia ini tidak mau melakukan hal yang sama, melainkan dia berbalik, dia percaya kepada Allah, dia berpaut kepada Tuhan, ya, mentaati Allah dalam segala hal dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Nah, biarlah ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita juga percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kita mengasihi Dia, kita mentaati Allah di dalam segala hal, kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mendapat firman, kita belajar taat, kita mendapat firman, kita belajar taat, dan mari kita bersama-sama untuk tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, mengapa kita perlu belajar seperti Hizkia ini? Kita perlu untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita perlu seperti itu? Karena di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita dapati bahwa sebagai akibat ketika Hizkia ini menjadi orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, setidaknya ada dua hal yang saya catat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama yaitu bahwa Hizkia, pengorbanannya atau kesungguhannya atau keberadaan hidupnya yang percaya kepada Tuhan, yang mentaati akan Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri itu, rupa-rupanya dia dihargai oleh Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mau dihargai oleh Tuhan, adalah orang-orang yang mau diperhatikan oleh Tuhan, mari kita bersama-sama, biarlah kita belajar seperti Hizkia. Jadi Hizkia dihargai oleh Tuhan. Dalam hal apa Tuhan menghargai? Yaitu Tuhan menyertai dia. Ya, firman Tuhan berkata bahwa dia disertai oleh Tuhan. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Nah, bukankah saudara dan saya juga sama adalah orang-orang yang merindukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan, atau di dalam segala sesuatu, bukankah keuntungan itulah yang kita rindukan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tetapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa ternyata Hizkia bukan dia mencari keuntungannya terlebih dahulu, tetapi dia mencari Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia mentaati Tuhan, dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia dihargai oleh Tuhan. Dengan apa? Yaitu dengan disertainya dia kemanapun ia pergi berperang. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan memberikan keberuntungan, yaitu dia menang di dalam setiap peperangan-peperangan yang ada. Sikap yang benar di tengah-tengah saudara dan saya menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara dan saya mungkin melihat ada orang yang tidak benar, tetapi rupanya mereka seolah-olah kok enak hidupnya. Bukan berarti saudara dan saya harus ikutan ke sana, tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap menghargai Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mentaati akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita ini disertai oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika saudara dan saya disertai oleh Tuhan, maka segala sesuatu adalah hal yang luar biasa. Ya, orang-orang yang disertai oleh Tuhan itu di dalam perjanjian lama cukup banyak. Baik itu Yusuf,
baik itu Sadrak, Mesak, Abednego, baik itu Daniel, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada satu contoh-contoh buat saudara dan saya ketika kita ini menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mentaati akan firman Tuhan, yang tidak menyimpang, maka kesungguhan kita itu dihargai oleh Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, mari kita belajar dari Hizkia ini. Itu yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai akibat orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, satu, ia dihargai oleh Tuhan. Hizkia dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai akibat Hizkia bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua saya catat yaitu Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya ini belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menghargai kita, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, itu tidak tergantung kepada besar maupun kecilnya lawan saudara. Bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya di dalam segala persoalan, bukan masalah besar maupun kecilnya persoalanmu. Tetapi ketika Tuhan melakukan perkara yang besar ini, Tuhan memberikan kemenangan, maka saudara dan saya bisa jadi adalah seperti Daud yang melawan Goliat. Walaupun kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, tetapi kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, maka kita pasti akan menang. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan katakan persoalanku terlalu besar, masalahku terlalu besar. Tetapi ketika saudara dan saya belajar seperti Hizkia ini, ketika dia percaya, dia mentaati, dia tidak menyimpang dari setiap kebenaran-kebenaran firman yang dilakukannya di dalam kehidupannya itu, maka dia dihargai oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan kemenangan. Nah, kemenangan yang diperoleh oleh Hizkia ini luar biasa ya, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Jadi bagi Hizkia waktu itu, waduh, bukan perkara yang katakanlah mudah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perkara-perkara atau kenyataan-kenyataan yang berat. Tetapi ternyata bersama dengan Tuhan, ketika dia disertai oleh Tuhan, dia diberi kemenangan oleh Tuhan, maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian dengan saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, jangan katakan besarnya masalah saudara. Jangan katakan besarnya kesulitan saudara. Jangan katakan besarnya sakit penyakit saudara. Tetapi ketika kita menghadapi suatu kenyataan-kenyataan yang buruk dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti Hizkia, percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk terus berpaut kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama untuk tidak menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri dari setiap firman demi firman yang saudara dan saya dapat melalui saudara membaca secara pribadi atau melalui kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari seseorang, dari hamba Tuhan, dari siapa saja. Mari kita belajar untuk melakukan dengan kesungguhan kita. Nah, kalau Tuhan sudah
sudah berperkara di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah berperkara dengan saudara, maka Tuhan akan lakukan itu buat kita. Dan kita hanya, katakanlah ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, mari kita belajar sekali lagi, kalau Tuhan sudah berperkara, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang sekali lagi kita tidak ngerti akan yang terjadi dalam kehidupan di depan sana, tetapi percayalah bahwa mari kita seperti Hizkia belajar, apapun yang terjadi, kesukaran yang terjadi, jangan saudara hanyut di dalamnya, tetapi mari kita mempercayai Tuhan, mari kita mentaati Tuhan, dan mari kita untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Akhir kata, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Engkau beserta.
percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Engkau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu, kami boleh meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan lain. Hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menjauhkan setiap anak-anak-Mu dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya tangan kanan-Mu yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Apapun usaha-usaha yang mereka kerjakan, selama yang diusahakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya rumah tangga mereka semakin hari semakin diberkati, ada kasih yang lebih lagi, ada kedamaian yang lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya setiap anak-anak-Mu terus mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan, di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka mengalami terus kenaikan-kenaikan di dalam iman mereka, sehingga iman mereka makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami percaya kasih setia dan kemurahan Tuhan terus memberkati menopang kami. Tuhan kiranya memberkati untuk setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya kasih setiamu takkan pernah berakhir. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.